semester berikutnya, mungkin bisa semester 7 dan semester 8. Ya. Mungkin adik-adik akan dikenai atau diwajibkan untuk membuat tugas akhir, bisa jadi berupa LTA, bisa jadi sebuah penelitian. Ya. Tetapi nah, kalau kita bicara tentang penelitian, data-data ini prosesnya seperti ini. Ya. Kemudian, nah, pengumpulan data itu apa? Nah, pengumpulan data dalam KB itu tentunya adalah mencari, kemudian mencatat, mengumpulkan, ya, tentunya baik secara subjektif dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, ya. Mohon maaf, jadi pengumpulan datanya itu secara objektif, nggih. Dan tentunya data-data KB di sini bisa kita lihat dari status pasien atau K4, kemudian sumber datanya bisa dari R2 KB atau data keluar masuk alat dan obat kontrasepsi. Oke. Jadi besok kalau adik-adik pernah praktek di puskesmas atau di rumah sakit atau di PMB, ya? Pernah Ibu. Pernah Ibu, Pernah. Di PMB pernah? pernah Ibu. Pernah Oke, Ibu. baik. Kalau pernah, artinya adik-adik pernah bersinggungan dengan status KB pasien, ya. Status KB pasien itu namanya K4, ya. Kemudian ada pencatatan pelaporan di dalam eh, KB itu namanya R2, ya. Karena R2 ini keluar masuknya alat dan obat kontrasepsi yang sekarang ini harus dimasukkan atau dilaporkan ke dalam SIGA atau Sistem Informasi Keluarga yang namanya Sirika, ya. Namanya bagus-bagus, ya, Sirika seperti nama orang. Nah, besok adik-adik harus tahu ini pada saat praktek kan ini kan adik-adik kan mungkin ini baru masuk, ya, semester 5, ya. Teorinya berapa bulan? Teori berapa bulan, Dik? Sekitar 2 bulanan Bu, Sekitar udah 2 bulan, sampai ya. praktik. Baik. 2 bulan teori, kemudian habis itu praktek, kemudian UAS, ya. Atau sebelum sebelum praktek biasanya ini dulu, ya, ujian UTS, ya, ujian tengah semester Hmm. dulu kan, Tuh Iya Bu. Ibu, ya. UTS dulu, kemudian nanti baru praktek, kemudian nanti baru UAS setelah selesai praktek. Nah, Bu Uma berpesan, ya, karena Bu Uma ini dulu juga kakak tingkat kalian gitu, karena Bu Uma juga alumni Poltekkes. Jadi harapan kami eh, ini yang kemarin masih punya tanggungan membuat askep. Nah, tolong segera dipenuhi sebelum praktik semester 5, ya. Dan itu harus diniatkan. Nah, karena nanti di semester 5 itu adik-adik sudah harus menuliskan askep tentang KB. Atau mungkin kemarin sudah ada yang membuat askep KB? belum ada Ibu. Belum ada, ya. Nah, ini nanti adik-adik harus membuat askep KB. Nggih. Sehingga Bu Uma berpesan target adik-adik berapa itu selesai praktek, askepnya sudah tertulis semuanya. Jadi kalau adik-adik praktek itu ya harus disambi membuat askep selain nanti membuat laporan pelaksanaan apa, ya, praktikum di masing-masing tempat di mana adik itu ditempatkan seperti itu, sehingga tidak keteteran gitu, ya, karena
kebetulan, kebetulan ya, anaknya Bu Uma juga kakak tingkat kalian gitu. Nah, nanti bisa dicari ya, yang rupanya yang wajahnya mirip Bu Uma itu siapa gitu. Nanti ada dicari ya di semester 7. Nah, itu nanti Bu Uma ini juga sukanya jueh gitu ya. Apa ya? Cerewet gitu. Jadi kalau ada yang praktek di tempat Bu Uma ya saya cereweti gitu. Mungkin tidak menutup kemungkinan di antara adik-adik ini mungkin salah dua atau salah empat itu bisa dipraktekkan di PMB-nya Melati IB Cabang Kota Yogyakarta. Jadi adik-adik mau praktek masang IUD, mau pasang implan, nanti lihat dulu ya. Di PMB Melati itu setiap hari Selasa dan hari Jumat itu ada pelayanan KB di mana pelayanan KB itu memang lebih terfokus kepada pelayanan IUD dan implan ya. Lebih terfokus ke MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Oke. Adik-adik sudah tahu ya, metode kontrasepsi modern itu apa ya? Sudah tahu belum? Sudah tahu ya? Mbak Dita sudah tahu metode kontrasepsi modern itu sudah tahu belum? Sudah tahu Mbak Dita? Mbak Alia? Alia sudah tahu belum tentang metode kontrasepsi modern? Modern itu ya semua jenis kontrasepsi yang yang terdiri dari alat dan obat, baik itu IUD, implan, kondom, pil, suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, suntik 2 bulan, kemudian pil menyusui, ya, pil yang untuk pil kombinasi itu semuanya jenis alat kontrasepsi yang modern. Kemudian yang jangka panjang adik-adik sudah tahu belum? Yang jangka panjang apa Mbak? Kira-kira Mbak? IUD dan implan, Ibu. Di implan. IUD dan implan itu yang alat ya. Kalau apa ada yang lain? Ada yang MUI. tahu? MOB sama MOP. MOP. Oke. Berarti kalau jangka panjang ada 4. Nah, nanti masing-masing jenis IUD mungkin sama Bu dosen yang lain akan disampaikan apa saja sih jenis-jenis IUD ya, karena IUD itu bermacam-macam jenisnya gitu. Tetapi yang lazim digunakan itu yang masuk di program pemerintah itu memang IUD Copper T, kemudian implan yang 2 batang dan 1 batang. Nah, IUD itu juga ada yang eh, isinya itu hormon, ya. Isinya hormon itu dari kalau tidak salah dari Organon itu namanya Mirena. Nah, Mirena ini isinya hormon selain untuk kontrasepsi juga untuk pengobatan yang pada wanita dengan kelainan hormonal seperti itu. Jadi adik-adik mungkin sudah diberi materi ini oleh dosen yang lain dan Bu Uma di sini akan fokus ke tentang pendokumentasian seperti itu. Oke, kemudian, nah sekarang yang kedua itu tentang input data. Penginputan data itu sebuah proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital, ya, di mana semua data-data yang tadinya itu mungkin eh, di sebetulnya kalau data di tempat kami di SIGA itu data-data yang tadinya itu diketik di dalam R2KB eh, itu nanti dimasukkan ke dalam namanya SIGA
nggih, sistem informasi keluarga, di mana SIGA ini yang mempunyai adalah Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang sekarang ini biasa atau lazim disingkat Kemenduk Bangga. Nggih. Kalau dulu BKKBN ya, sekarang Kemenduk Bangga seperti itu. Kemudian eh, untuk data itu dientry oleh pelaksana, yaitu petugas registrasi dan register di Fasiankes. Contohnya misalkan Bu Uma ini sebagai petugas entry data atau petugas register ya di Fasiankes. Kemudian sumber datanya diinput betul-betul harus valid sesuai dengan hasil pelayanan per tanggal pelayanan. Jadi kalau pelayanan hari ini ya segera diinput gitu. Jangan sampai nginputnya besok-besok. Kalau nginputnya besok takutnya lupa, kemudian mungkin apa siganya pas error, pas maintenance dan sebagainya ya. Sehingga begitu selesai pelayanan, semua data-data harus segera diinputkan di eh, sistem informasi keluarga. Kemudian deadline input harus diperhatikan agar bisa dihitung dalam anggaran ini ya, terutama anggaran yang dari pemerintah seperti itu, yang dari pemerintah pusat atau bantuan operasional keluarga berencana yang biasa disingkat dengan BOKB seperti itu. Kemudian processing, ya. Data processing itu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui serangkaian langkah-langkah, di mana pelaksana ini tentunya dari admin pusat yang ada di Jakarta sana begitu. Jadi kita tugasnya di daerah-daerah itu, apalagi kita selaku bidan, selaku PMB itu adalah memasukkan data-data hasil pelayanan seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan ini kalau misalkan Bu Uma atau PMB Poltekkes ya, PMB Poltekkes Kemenkes ini kalau belum menginput data-data hasil pelayanan itu seluruh Indonesia akan tahu seperti itu. Apalagi hanya se-DIY begitu ya. Nah, pelaksanaan analisa data tentunya admin kota dan provinsi ini yang apa lebih paham tentang situasi dan kondisi yang ada di wilayah kita masing-masing. Sehingga ini kota dan provinsi atau kabupaten kota eh, beserta dengan apa admin provinsi ini nanti yang menganalisa data seperti itu. Kemudian kendala pelaporan. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga tadi Bu Uma juga menyampaikan bahwa untuk hasil pelayanan segeralah diinput karena takutnya nanti kalau tidak segera diinput takutnya ada kendala-kendala yang ini karena kadang kendalanya itu pengalaman ya kendalanya SIGA itu karena dipakai seluruh Indonesia yang namanya jaringan itu kan kadang ada ngadatnya, kadang ada maintenance-nya, kadang ada lain-lainnya seperti itu. Nah, ketidaksesuaian waktu kegiatan entry data di Vaskes dengan deadline yang telah disepakati. Kemudian nama hanya disingkat dan ada yang sama. Ya, jadi kalau nama itu ya mestinya harus disampaikan detail gitu sesuai dengan pada saat pendaftaran itu namanya siapa, pada saat pendaftaran ke SIGA itu namanya siapa, sehingga nama pengentri itu tidak boleh disingkat ya, jadi harus disesuaikan dan alamat yang di entry itu kadang tidak jelas, terutama misalkan alamatnya Mangkuyudan, RT berapa, RW berapanya ini harus jelas. Misalkan PMB Poltekkes, itu kan masuk Mangkuyudan, RT 5, RW 3 misalkan. Kemudian petugas pelayanan tidak sesuai
berada di tempat. Nah, ini petugas pelayanan tidak selalu berada di tempat. Ini juga akan menjadi kendala dalam sistem pelaporan. Ya. Kemudian aplikasi SIGA sering error dan tidak stabil. Nah, ini yang sering sekali menjadi kendala teman-teman di Fasiankes ya, sehingga harapan kami itu eh, setiap selesai untuk pelayanan itu pelaksanaan entry itu harus segera. Jadi harus diinputkan di R2 dulu ya. R2 KB. Nah, memang kalau selama ini apa dari tempat dari dinas KB itu sebetulnya sudah masih memfasilitasi register R2 KB yang hard copy ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu itu kan biasanya Gen Z itu kan kalau disuruh membuka register yang gede-gede itu kan males sehingga kadang dibuatlah soft copy-nya seperti itu. Soft copy-nya sehingga selesai pelayanan itu segera dientrikan di R2 KB. Nah, dari R2 KB segera dimasukkan ke sistem informasi keluarga, ya. Sehingga nanti eh, tadi setelah masuk itu apa segera buatkan segera dianalisis, kemudian nanti ada scoring-scoring dan sebagainya itu tentunya secara berjenjang. Nah, siapa yang bertugas untuk scoring tadi ya dari processing dari apa itu kan masing-masing admin di kabupaten kota, kemudian di provinsi, kemudian di pusat itu sudah ada ketugasannya masing-masing. Ya. Kemudian, nah, syarat untuk pengajuan PMB atau klinik di Vaskes, ya. Nah, ini yang pertama, untuk syarat pengajuan adalah pemohon membuat surat permohonan ke Dinas KB Kabupaten Kota, ya. Kemudian yang kedua, ini tentunya surat pemohon itu sederhana saja. Misalkan dari PMB eh, apa dari PMB Mangkuyudan ya Poltekkes. Nah, itu membuat surat permohonan kepada Dinas KB Kota Yogyakarta bahwa ingin melakukan pelayanan KB dan minta bekerja sama dengan dinas terkait. Kemudian yang kedua, membuat surat pernyataan bahwa secara rutin pelayanan dan secara rutin melakukan pelayanan dan melakukan pencatatan serta pelaporan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Kemenduk Bangga dalam hal ini melalui BKKBN perwakilan BKKBN provinsi ya. Kemudian dari BKKBN provinsi itu ke Dinas KB Kabupaten Kota. Kemudian setelah itu yang ketiga tentunya eh, dari Vaskes itu akan mendapatkan K0. K0 KB itu K0 KB itu pendaftaran nanti nanti Bu Uma lihatkan ya. Kartu pendaftaran tempat pelayanan KB ya. Kemudian yang tentunya yang keempat ini surat izin praktek operasional klinik atau dalam hal ini kalau PMB ya surat izin praktek mandiri bidan. Jangan lupa fotokopi KTP penanggung jawab. Itu yang terpenting. Seperti itu. Ini harus disertakan. Kemudian, nah ini surat permohonan itu seperti ini, ya. Surat permohonan tentunya apa? Nah ini adik-adik bisa melihat, ini ada kop PMB atau klinik atau rumah sakitnya. Kemudian
Kemudian, nah sudah ada suratnya ya. Ini tentunya suratnya seperti ini kepada kepala dinas. Nah ini ya, ini misalkan Sleman, Kota, Gunung Kidul, Kulon Progo ya, dan manapun lah ini contoh suratnya seperti ini. Nah, surat pernyataan. Nah, di sini akan ada dilampiri surat pernyataan akan melakukan pelayanan KB secara rutin serta melakukan pencatatan pelaporan pelayanan KB. Kemudian yang kedua itu fotokopi surat izin operasional Fasyankes atau surat izin praktik mandiri bidan ya. Kemudian yang ketiga, kartu pendaftaran tempat pelayanan KB tadi yang K0 tadi ya. Kemudian selanjutnya pemohon bersedia untuk memproses lebih lanjut permohonan ini ya dan sebagainya. Ini tanda tangan di sini dibubuhi metre 10.000. Kemudian tembusannya adalah ke BKKBN DIY ya. Kemudian surat pernyataan. Nah, ini contoh surat pernyataan. Surat pernyataan juga harus dilengkapi dengan nama, jabatan, nomor KTP atau NIK, alamat, nomor telepon atau HP-nya. Kemudian bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fasyankes, nama siapa, alamat, nah bla 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 bla, ini kemudian tanda tangan lengkap di atas metre 10.000 ya. Kemudian, nah ini tadi kartu pendaftaran tempat pelayanan KB atau K0 KB ya. K0 KB itu contohnya seperti ini ya. Adik-adik kelihatan nggak ya dari situ? K0 KB. Kurang, Terlalu kecil-kecil ya. iya Bu, kurang terlihat. Ya, saya ini kelihatan? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, K0 KB ini ada identitas, nama tempat pelayanan KB, kemudian alamatnya juga harus jelas. Kemudian lah kotak-kotak itu sebetulnya itu diisi apa ya? Kode ya. Kode-kode wilayah seperti itu. Kemudian jenis itu cukup dicentang saja jenis vaskesnya apakah TPMP, apakah klinik, apakah rumah sakit, rumah sakitnya tipe apa dan sebagainya. Kemudian jaringan atau jejaringnya itu mana? Apakah puskesmas pembantu atau pustu atau tempat praktik mandiri bidan atau pusling atau poskesdes atau polindes. Ini yang adik-adik tinggal nyontreng saja. Kemudian kepemilikan. Nah, kepemilikan juga ini harus dicontreng. Kalau di PMB Poltekkes kan otomatis itu kepemilikannya adalah pemerintah seperti itu ya. Pemerintah sehingga apa adik-adik harus paham yang swasta itu yang mana, yang negeri yang pemerintah yang mana, yang Polri mana, yang perorangan mana itu harus paham. Kemudian kebiasaan dengan kerjasama dengan BPJS. Nah, kerjasama atau tidak? Kalau kerjasama dengan BPJS ya tentunya harus disesuaikan karena untuk pelayanan KB pun bisa diklaim ya, diklaimkan ke BPJS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau KB itu memang bukan kapitasi tetapi klaim BPJS karena beda kalau kapitasi itu kan akan lebih kecil tetapi kalau klaim itu sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh BPJS seperti itu. Kemudian pelayanan rekanalisasi ini apakah ada di situ terutama untuk MOW atau MOP.
apakah ada pelayanan untuk rekanalisasi. Kemudian sarana dan perlengkapan ini juga adik-adik harus nyentrang, misal harus contreng begitu ya, tensimeter dan stetoskop itu ada berapa set, misalkan ada 0,2 set. Kemudian timbangan berat badan eh, tentunya dewasa ya karena ini KB itu timbangannya injek itu ada berapa unit, satu atau dua ya dan sebagainya sampai ke bawah ya isinya harus dicontreng. Kemudian ini yang di sini yang saya tunjuk pakai kursor ini ya tenaga ini diisikan, tenaga itu diisikan yang pertama nomor satu siapa, nicknya berapa, namanya siapa, misalkan ini nomor satu, nicknya 000000 sampai 16 kali nama Umatul Baroroh, alamat Mangkuyudan, nomor handphonenya berapa kan sudah jelas ya. Profesinya apa ini? Nah, di sini bidan. Tinggal tinggal kita contreng saja bidan. Kalau di sini dokter ya tulis dokter. Apakah ini dokter Opskin? Apakah ini dokter umum atau siapa ini ya? Ini kita tinggal nyontreng saja. Kemudian dia pelatihan yang sudah diikuti itu apa saja. Nah, ini pelatihan ini kan harganya mahal, waktunya juga panjang ya, karena kalau untuk pelatihan Pelkon ya, bidan itu kalau mau melayani MKJP itu meskipun adik-adik sudah lulus ya, kecuali nanti yang sudah lulus profesi itu memang eh, tidak diwajibkan untuk ikut Telkom sih, tetapi yang lulus D3 atau D4 memang masih diwajibkan untuk mempunyai sertifikasi tentang pelayanan kontrasepsi yang dimana jumlah pelatihannya itu adalah kurang lebih 2 minggu. 1 minggu untuk daring, 1 minggu untuk praktik basah ya. Jadi praktek langsung dengan pasien ya. Targetnya berapa? Ya minimal IUD 3, implan 3, bongkar 3, pasang 3. Nah ini kadang kesulitan ya. Ini sebentar lagi teman-teman kami yang ada di Puskesmas Kota Yogyakarta ini akan melaksanakan eh, apa pelatihan ya mulai tanggal 11 besok. Ya, sehingga rigid sekali ini besok kita mencari pasien ya. Itu kemudian eh, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, Bu Uma sambil minum boleh ya. Monggo, lanjut. Lanjut Ibu. Oke. Kemudian, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Loh, kok rada ngeheng ya ini ya. Sebentar, saya stop dulu. Kok ini kok rada ngeheng ini. Hmm, baik. Eh, oke. Eh, ini ternyata tidak mau kalau di slideshow itu. Kok yang ngeheng mana ya? Duh, nggak mau slideshow ini. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi pengolahan. Nah, dan pelaporan data. Ini mungkin saya hmm, apa? Sebentar, kode nanu ini.
Mohon maaf Ibu untuk suaranya tidak terdengar. Ini mute ya. Nah, untuk akses ke sini ya, adik-adik nanti bisa buka link ini ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, akan muncul tampilan ini. Jadi nanti adik-adik buka link ini. Oke. Kemudian ada muncul tampilan seperti ini. Kemudian pengguna, jangan lupa kata sandi ya. Kemudian masuk ya. Kemudian eh, nah, penginputan mutasi ini langkah awal mutasi alkon ini klik mutasi alkon ini ya. Jadi ini klik mutasi di sini nih yang saya lingkar-lingkari ini. Jadi nanti materi saya berikan karena ini kalau saya slideshow itu kok agak error ya. Ini mutasi alkonnya di sini nih ya. Kemudian nanti klik alkon di sini, cari alkonnya. Kemudian ini nanti di sini misalkan apa ini? Oh, klinik klinik Grimedica. Nah, ini kita klik di sini aksi, ada tulisan aksi, klik begitu ya. Nah, tapi di sini jangan lupa klik ini dulu ya. Kemudian di sini cari aksi, kemudian kita masukkan apa ini? Tambah data jika input bulan baru dan klik selanjutnya ya. Jadi misalkan kemarin habis Juli, Agustus, ini kebetulan hari Senin ya, kita klik di sini atau pilih edit jika ada penambahan atau pengurangan ya. Ini di sini nanti klik ya, jangan lupa menunya di sini sudah disiapkan. Jadi adik-adik tinggal apa ya, tinggal memasukkan saja data-data hasil pelayanan. Kemudian ada penginputan mutasi, ini tambah data mutasi alkon ya. Pilih tanggal mutasi, misalkan sekarang tanggal 4 Agustus 2025. Pilih sumber alkon ya, apakah itu APBN, apakah itu APBD, atau mandiri. APBN itu yang disiapkan dari BKKBN pusat ya. Kemudian APBD itu yang disiapkan dari pemerintah daerah setempat ya. Atau yang mandiri. Mandiri ini kan bidan-bidan biasanya beli sendiri ya. Seperti di Poltekkes itu ada obat KB yang 1 bulan. Itu kan namanya beli sendiri, itu namanya mandiri ya. Kemudian pilih mutasi alkon, pilih jenis alkon, masukkan jumlah alkon ya. Alkon itu alat, obat dan kontrasepsi. Klik tambah mutasi, pilih selanjutnya dan kemudian simpan. Jadi adik-adik harus cari ini ya. Pilih tanggal mutasi ini di sini tanggal tambah mutasi alkon ini tulisan di sini ya, yang kursor kursor saya arahkan ini ya, tanggal mutasi alkon misalkan tanggal 1 Juli 2025. Sumber alkonnya tinggal cari ya, tadi APB, APBN, APBD atau mandiri, ini klik di sini, klik sebelah kanan ya. Kemudian mutasi alkon. Nah, mutasi alkon ini kita juga tinggal memilih di sini ya. Dari mana ke mana. Misalkan dari PMB Melati ke PMB atau dari Puskesmas Mantri Jeron ke PMB Poltekkes misalkan ya. Kemudian jenis alkoholnya apa? Klik di sini jumlahnya berapa dituliskan di sebelah kanannya. Kemudian tambah mutasi. Nah, ini kalau mau tambah mutasi di sini. Ya. Kemudian di sini ada masukkan jumlah akun, tambah mutasi, pilih selanjutnya dan kemudian simpan. Jadi di sini nanti tampilannya akan seperti ini, yang seperti di bawah ini.
ya. Nah, selanjutnya apa ini? Selanjutnya atau simpan, ya. Jangan lupa simpan. Nanti kalau nggak simpan, lah hilang. Ini kebiasaan Bu Uma ini. Lupa klik simpan, sudah input sekian banyaknya, lupa simpan. Nah, ini jadi biasa ini Bu Uma juga meskipun pemegang ini tapi lupa untuk nyimpannya, ya. Kemudian penginputan pelayanan KB. Nah, itu jangan lupa klik pelayanan KB, kemudian pilih atau cari pada tempat pelayanan yang dipilih, ya. Nah, ini di sini. Ini untuk pelayanan pendaftaran pelayanan KB, ya. Nah, ini kemudian tambah data jika input bulan baru dan klik selanjutnya atau pilih edit. Nah, ini tadi hampir sama ini ya, menunya hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian nah, tambahkan peserta KB dengan cara klik cari untuk mencari data peserta KB dengan memasukkan nama, NIK ya, NIK-nya juga jangan salah, 16 digit tidak boleh disingkat ya, tidak boleh di apa dikurangi. Jadi 16 ya harus 16 karena kalau kurang dari 16 ini data tidak bisa disimpan nanti tampilannya merah. Jadi tidak bisa disimpan begitu kita off atau keluar dari sistem ini data yang sudah kita ketik itu semuanya akan hilang. Kemudian jika sudah ketemu, pilih dan dicentang, kemudian data diinput sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian jangan lupa tambah pesertanya di sini ini pojok ya, di pojok bawah, pojok kanan bawah. Kemudian, nah ini nanti di hasil akhir itu juga akan muncul ya pasien barunya berapa, MKJP-nya berapa, kemudian metode modernnya berapa ya, kemudian KB hormonalnya berapa itu akan muncul ya. Kemudian penginputan pelayanan KB eh, klik selanjutnya dan simpan. Ini yang penting peserta yang sudah ditambahkan akan muncul datanya seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Jadi nama-nama pasieniknya, kemudian pengentrinya, kliniknya, vaskesnya itu akan muncul di sini. Kemudian alamatnya mana juga akan muncul ya. Kemudian eh, nah ini nanti kalau sudah jangan lupa adik-adik eh, apa klik untuk simpan ya. Kalau sudah tambah jangan lupa simpan. Ini yang mungkin yang kadang-kadang adik-adik lupa untuk menyimpan seperti itu. Kemudian, nah ini untuk administrasi. Kemudian untuk pendokumentasian ya, Bu Uma memang tidak akan memang sebetulnya di dalam ketugasan saya menyampaikan ini itu ada dokumentasi, tetapi untuk dokumentasi kebidanan itu adik-adik boleh menggunakan Varne, boleh menggunakan SOAP atau SOAP. Nah, nanti tergantung kesepakatan di tempat adik praktik atau mungkin dari institusi pendidikan itu mewajibkan adik-adik itu memasukkan pendokumentasian ini dengan apa. Nah, tentunya dokumentasi kalau dengan SOAP ya SOAP-nya saja data subjektifnya apa harus lengkap, data objektifnya apa juga itu harus dilengkapi ya. Kemudian hanya analisa data. Analisa data itu tentunya kalau KB itu ya analisanya bukan G0 G0 atau G2 G2
P2 begitu ya, tetapi adik-adik harus membiasakan bahwa di analisa data di situ dituliskan seorang akseptor akseptor ya langsung aja ya akseptor KBAYUD misalkan akseptor KBAYUD Koperte 8 tahun eh, dengan keluhan misalkan keputihan, terus apa-apa. Nah, dia masalahnya apa? Oh ya gatal. Kemudian potensialnya apa? Terjadi iritasi misalkan ya. Terjadi iritasi atau potensial untuk menularkan pasangan misalkan ya karena eh, keputihan itu kan keputihan itu penyebabnya macam-macam. Sehingga, oh, antisipasi tindakan segeranya apa? Oh, pemberian kondom, ya, biar pasangannya tidak ikut tertular. Terus, kemudian baru penata laksanaan. Penata laksanaan di sini mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jangan lupa membubuhkan tanggal, jam, dan sebagainya. Itu yang terpenting ya. Ini memang Bu Uma tidak memberikan contoh untuk dokumentasi karena saya anggap adik-adik sudah semester 5 itu sudah paham untuk penulisan sebuah dokumentasi ya. Dokumentasi pelayanan KB ya, dokumentasi kebidanan dalam pelayanan KB itu lebih mudah daripada dokumentasi untuk ANC, INC dan PNC ya. Kemudian nah, jangan lupa ini kalau terjadi mungkin eh, apa ya, komplikasi. Nah, terjadi komplikasi atau kegagalan. Nah, peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang petunjuk teknis ayoman komplikasi berat dan kegagalan metode kontrasepsi jangka panjang ya. Nah, ini di sini nanti adik-adik bisa membuka ini ya. Namun di sini Bu Uma akan memberikan sedikit tentang bagaimana untuk prosedur pengajuan klaim ayoman KB MKJP. Nah, tentunya di sini dilakukan secara berjenjang, kemudian kasus yang ditangani pada tahun berjalan dan dilengkapi dokumen ya dan dengan yang dipersyaratkan. Kemudian ini ada tentunya di sini kita ini ada sebelum ini semua ya, kita ada tim audit pelayanan KB. Jadi tim audit pelayanan KB itu kita lakukan untuk eh, akseptor yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan KB. Nah, kalau kita bicara tentang kegagalan, tentunya pasien itu sudah otomatis hamil. Kalau kita bicara kegagalan ya, tapi kalau komplikasi mungkin komplikasi itu bisa terjadi perforasi, bisa terjadi eh, perforasi itu jadi penyebabnya itu bisa dari faktor petugas atau SDM ya. Pada saat mungkin mau memasang IUD itu kan harus dipasang spekulum, harus dipasang tenakulum, harus dilakukan sonde. Nah, ini mungkin ada beberapa bidan yang tidak melakukan kalau spekulum iya kalau kita mau memasang IUD itu tentunya memasang spekulum. Nah, untuk pemasangan spekulum itu kita juga harus ini ya menyesuaikan. Kalau kalau spekulum itu kan apa ya? Ukurannya kan berbeda-beda. Ada S, M, L.
ya, ada XL begitu. Jadi kalau misalkan kita mau memasang IUD pada ibu atau pada akseptor atau calon akseptor dengan riwayat anaknya sudah 7, ya jangan dikasih M atau apalagi S. Nah, kalau dipasang S nanti mencolot nanti spekulumnya. Nah, nah kita lihat karena berat badan akseptor itu juga akan menentukan besar kecilnya ukuran spekulum yang tentunya digunakan dalam pemasangan kontrasepsi tersebut. Oke. Jadi eh, tentunya di sini untuk pemasangan IUD ya itu alat-alatnya harus menggunakan spekulum ya. Kemudian ada tenakulum. Tenakulum itu yang dipakai untuk menjepit porsio atau mulut rahim ya. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk meluruskan rahim yang tadinya mungkin posisinya retrofleksi. Retro itu begini, ya, ke bawah begitu ya. Retrofleksi atau yang bentuknya antefleksi, yang rahimnya menengadah ke atas. Itu namanya antefleksi. Atau yang antefleksi itu ada yang ke atas, ada yang lurus seperti itu. Nah, dengan penggunaan tenakulum itu harapan kami bisa meluruskan rahim kita yang tadinya jengkeng begitu ya, terlalu menunduk, itu kita jepit menggunakan tenakulum, itu fungsinya adalah meluruskan rahim dan memudahkan provider dalam melaksanakan pemasangan IUD. Kemudian ada juga yang sonde. Nggih. Sonde itu fungsinya untuk mengukur kedalaman rahim. Sonde itu ya kalau adik-adik pernah melihat sonde uterus? Sudah ada yang pernah melihat? Sudah Ibu. Bentuknya seperti apa? Seperti sedotan panjang. Oh, seperti sedotan. Tapi seperti sedotan terus apa, Mbak? Tapi ujungnya agak melengkung, Ibu. Iya, ujungnya agak melengkung karena itu menyesuaikan dengan bentuk apa? Menyesuaikan dengan bentuk rahim, ya. Jadi pada saat kita membuka atau memegang tenakulum itu tidak boleh memegangnya dengan gigi, dengan jari menggenggam seperti ini nggak boleh, tapi cukup dengan ini telunjuk dan ibu jari, ya. Pegang, ya. Ini tangannya harus hati-hati nih, tangannya tidak boleh menggenggam begini, karena kalau menggenggam begini otomatis ada kekuatan. Nah, takutnya kalau kita menggunakan memasukkan sonde itu dengan kekuatan, takutnya nanti sondenya langsung ke fundus uteri dan nyoblos fundus uteri sampai ke usus. Ya. Sehingga pegangnya cukup dengan ibu jari. Kalau kalian eh, ngitung duit, ya, cuan, ya. Pegangnya seperti ini saja. Ya, cuan. Iya, Bu Uma ini kalau megang sanduk uterus itu cuan begitu. Karena apa? Dengan sanduk uterus, nah akseptor kalau alat kontrasepsinya itu mandiri, dia dia mau beli sendiri boleh, mau yang sudah disiapkan oleh bidan juga boleh ya. Tetapi kalau alat kontrasepsi yang dari pemerintah itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Sehingga kita hanya boleh mengakses jasa medisnya ya.
Jadi pegang sonde uterus itu bukan begini, bukan menggenggam, tapi cukup bilangnya cuan, cuan, cuan gitu ya. Karena dengan seperti ini pegangnya juga enteng, tidak dengan kekuatan sehingga tidak mendorong sonde uterus itu bablas atau langsung masuk ke usus ya. Kalau terjadi perforasi soalnya repot ya. Karena Bu Uma pernah mendapatkan akseptor yang dipasang bidan itu dengan perforasi uterus. Jadi IUD-nya masuk ke usus ya. Kemudian nah ini tim kerja. Nah, ini kalau kita mau eh, prosedur pengajuan itu tentunya dari. Nah, prosedur pengajuan Ayoman KBM KJP, kemudian ke pengawas obat kontrasepsi tahun 2025, kegiatan prioritas tahun 2025, strategi peningkatan kualitas pelayanan KB, indikator kinerja kegiatan tahun 2025-2029, dan tentunya eh, tim kerja Direktorat tahun 2025. Ini kalau sudah sampai pusat ya. Kemudian nah ini untuk sebentar. Untuk ini, aduh, kok kebesaran ya. Eh, Nah, ini eh, untuk apa? Untuk status pasien K1KB ya. K4KB ya, status pasien itu mungkin adik-adik sudah terbiasa melihat status eh, kartu status peserta KB. Nah, ini namanya K4KB ya. Ini kode Fasiankesnya ini harus diisi. Kemudian ini ada nomor induk kependudukan, NIK-nya berapa. Di sini diisi-isikan, kemudian kalau yang ada di kotak-kotak ini tinggal diisikan apakah itu masuk nomor satu, dua, apa tiga, seperti itu. Jadi semuanya harus diisikan. Kemudian, eh, nah baliknya untuk K4KB, duh ini kalau anu kok agak anu ya. Nah, ini K1, K4 KB-nya. Jangan lupa di sini dibubuhkan petugas pemberi layanan. Apakah dokter opskin, dokter umum, bidan, perawat, dan sebagainya. Ini disampaikan di sini. Kemudian status pasien. Status pasien itu tentunya, nah ini yang kotak-kotak ini ada yang centang, ada yang isi ya. Kemudian, nah ini eh, kartu peserta KB ya, kartu peserta KB itu yang biru. Kalau sudah diberikan layanan akseptor baru itu tinggal diberikan kartu peserta KB. Oke. Nah, untuk kartu KB atau K1 KB ini biasanya diberikan setelah pelayanan selesai. Nah, ini dia. Nah, di sini ada NIK, kemudian kode Vaskesnya. Nah, kode Vaskes itu mintanya di mana? Ya, dengan petugas KB-nya yang ada di wilayah, baik itu di Kementerian ataupun di kecamatan di mana PK di situ ada PKB-nya ya atau petugas PLKB-nya. Nah, ini harus diisikan, di sini harus tanda tangan, termasuk tadi.
inform consent, inform choice-nya. Nah, inform consent itu eh, sebelum inform consent tentunya ada inform choice. Nah, inform choice itu tentang peningkatan pengetahuan, kemudian petugas lebih terfokus kepada KIE-nya, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah klik pilihannya apa, baru kita nanti masuk ke sini, ke data selanjutnya, seperti itu ya, ke pasien. Kemudian setelah pasien, baru dimasukkan untuk administrasi pencatatan pelaporannya. Nah, sehingga harapan kami ini meskipun di sini itu para akseptor itu sebagian usianya sudah lebih dari 20 tahun, tapi kalau biasanya kalau ibunya itu takut tidak pernah ke puskesmas itu biasanya kalau ditanya bidannya pasiennya malu-malu dan tidak berani menjawab. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Eh, Monggo kalau ada yang mau diskusi. Nah, mungkin satu lagi ya terkait dengan ini ya, audit pelayanan KB. Kalau terjadi kegagalan dan eh, mana ya, tak carikan materinya dulu untuk audit pelaksanaan KB. Nah, audit ya, kenapa audit itu dilakukan? Karena terjadi komplikasi berat dan kegagalan. Nah, siapa tim audit itu? Tim audit adalah orang-orang yang bertugas di dinas, baik itu dinas kesehatan maupun dinas KB, ya. Nah, eh, biasanya kalau kita terjadi komplikasi berat itu akan dilakukan audit medik pelayanan KB sehingga untuk bentar mana ini nggak ketemu ya gimana ya. Nah, untuk audit itu biasanya bidan dan tim bidan dokter, kemudian organisasi profesi melibatkan organisasi profesi dalam hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia, cabang kabupaten atau kota. Nggih. Kemudian perannya teman puskesmas apa atau TPMB. Nah, TPMB adalah membuat kronologisnya dari mulai dia datang ke tempat Anda seperti itu, kemudian sampai nanti dia dilakukan kenapa bisa terjadi kegagalan atau bisa terjadi komplikasi. Nah, itu dibuat sedemikian rupa, serigit mungkin ya, sehingga bila terjadi komplikasi atau kegagalan, itu auditornya atau ya auditornya adalah dokter obsgin ya, dokter obsgin atau dokter urologi ya. Kalau misalkan MOW itu ya dengan obsgin, MOP-nya dengan urologi. Nah, di Kota Yogyakarta pernah waktu itu terjadi satu pasien itu satu rumah itu KB-nya sampai double 4. Pertama,
suntik pertama KB-nya suntik 3 bulan, ya. Kemudian 3 bulan gagal. Kemudian dia beralih ke eh, KB IUD, ya, yang baksos seperti itu. Nah, KB IUD baru 6 bulan gagal. Kemudian eh, setelah gagal lagi, ini KB MOW, ya, MOW gagal lagi. Kemudian setelah MOW gagal, suaminya ikut MOP. Nah, MOP gagal lagi. Nah, ini kalau kita sudah berupaya tapi terjadi kegagalan, ini kita baru tidak bisa menyelesaikan sendiri. Karena apa? Ya, kalau sampai terjadi kegagalan, padahal sudah menggunakan KP lah, itu memang kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa yang bersangkutan itu harus eh, apa ya, KB terlebih dahulu seperti itu. Oke, itu kemudian kalau komplikasi ya komplikasinya apa? Biasanya komplikasi sedang sampai komplikasi berat ya kalau kita lakukan audit. Kalau komplikasi ringan memang kita tidak audit dulu seperti itu. Dan banyak sekali apa teman-teman kita yang apabila mau melakukan audit itu datanya sukanya tanya ke Kota Yogyakarta seperti itu. Bu Uma sambil minum karena dehidrasi dari tadi pagi belum minum. Oke, eh, itu dan coba eh, kalau kalau komplikasi itu bisa perforasi ya. Perforasi itu mungkin pada saat memasang IUD sonde uterusnya sampai menembus dinding rahim sehingga IUD-nya juga ikut masuk ke usus karena kasus kejadian tahun 2024 itu luar biasa ya di Kota Jogja. Kebetulan di rumah sakit swasta ya itu mengadakan baksos pelayanan KB dan semuanya kita support dari DP3 dari tempat dinas KB-nya Bu Uma dari apa makannya, konsumsinya, kemudian dari konsumsi transport, kemudian alokon ya, ini semuanya kita support dari dinas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, si akseptor yang sudah menggunakan KPAYUD itu datang ke tempat kami ke PMB Melati dengan keluhan bahwa setelah dilakukan pemasangan di Puskesmas X yang si ibu ini merasa tidak menstruasi selama 6 bulan. Nah, ternyata setelah kita cek itu hamil seperti itu, oke? Sehingga harus di eh, apa dikelola sedemikian rupa. Jadi kalau terjadi kegagalan itu nanti di mana terjadi kegagalan itu bidan yang merawat atau bidan yang bersangkutan wajib membuat laporan yang ditujukan ke puskesmas kemudian atau puskesmas ke dinas ya, kemudian dari dinas ke dinas terkait seperti itu. Dari situ apakah ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Monggo, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Karena Bu Uma singkat-singkat saja. Monggo. Permisi, Ibu izin tanya. Ya, siapa ini? Sebutkan nama. Ya, perkenalkan Ibu, saya Aryani, izin tanya yang terkait BOKB itu Bu, yang bantuan operasional keluarga berencana. Nah, itu biasanya diberikan berapa bulan sekali atau berapa lama sekali, dan kemudian apakah cukup dengan input data ke SIGA itu aja Ibu, atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Mbak Aryani ya. Ya,
terkait dengan BOKB itu sebetulnya kalau TPMB ya, ya TPMB, Vaskes itu sebetulnya bisa eh, ini ini kita berikan 1 tahun, Mbak. Tetapi biasanya dana ini akan keluar di bulan Februari sampai dengan Desember. Oke, Februari sampai dengan Desember. Kemudian dana yang dari BOKB itu dana apa saja? Ya, dana jasa medis, ya kalau mungkin bidan-bidan itu tentunya yang sudah bekerja sama ya, tadi yang sudah punya K0, kemudian sudah menumpuk surat perjanjian, kesediaan untuk apa itu surat kesediaan untuk mematuhi aturan, ya, kemudian melakukan pelayanan, kemudian menginput data, melakukan pencatatan pelaporan dan sebagainya. Nah, eh, eh, dana BOKB ini dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Kemudian apa saja? Ya, satu dananya itu untuk konsumsi, ya, untuk konsumsi baik itu peserta, kemudian pengantar atau kader, kemudian petugas, ya, petugas itu ada petugas PLKB, ada petugas dari dinas, baik itu dinas kesehatan maupun dinas KB-nya. Kemudian yang kedua itu selain transport. Nah, khusus akseptor yang IUD dan implan serta MOW dan MOP artinya yang metode jangka panjang ini berhak memperoleh transport sebesar kalau di Kota Jogja karena kecil ya SHBJ-nya sebesar kurang lebih 40.000 dipotong pajak. Oke. Kemudian selain itu juga bisa akses selain transport, makan, kemudian eh, transport, makan, kemudian ada lagi honor, ya, jasa medis untuk petugas. Nah, dalam hal ini kalau untuk IUD implan itu harganya sekitar kurang lebih 105.000 rupiah. Oke, jadi hampir sama dengan BPJS. Sehingga monggo makanya nanti untuk teman-teman yang inputnya itu dihitung per lembar. Sehingga selain tadi jasa medis, kemudian konsumsi, kemudian apalagi tadi ya, nah itu ada honor pengentri data, ya, honor pengentri data. Kalau yang bersangkutan tidak mengentrikan, ya bagaimana mau dapat honor kan begitu. Jadi pengentri data itu misalkan 1 lembar 10.000. Kalau 10 lembar ya 100.000. Seperti itu. Begitu Mbak Aryani. Nggih, Jadi baik. siapapun ini yang sudah bekerja sama dengan Dinas KB itu bisa eh, apa? Bisa untuk akses dana BUKB. Seperti itu. Ya, monggo kalau ada lagi. Nggih izin bertanya Ibu. Ya, siapa ini? Saya Augusta Warawansa Firdaus. Nggih. Terkait yang Ibu ceritakan tadi, yang satu keluarga sempat dengan 4 macam KB, itu kira-kira penyebabnya karena apa nih Bu? Gagal kan Oh, tadi udah MOW, udah ya, LW ya. juga. Nah itu apa karena dari segi faktor ibunya, segi kesehatan faktor ibu, segi faktor suami, atau Baik, karena pemasangannya yang salah Ibu? Dan baik, itu baik, tanggung jawab siapa nggih Ibu kira-kira? baik, ya. Terkait dengan kegagalan, ya, terkait dengan kegagalan satu orang yang gagal ini itu dan sebagainya. Nah, yang namanya MOW itu kan kita metodenya adalah yang melaksanakan manusia. Memang sesuai dengan teori kan MOW semua jenis kontrasepsi itu kan ada apa? Ada kegagalannya, ya, ada efektivitasnya. Sehingga
tentunya efektivitasnya memang tidak 100%. Nah, yang tidak 100% ini ada sekian persen, misalkan dari 100 akseptor itu satu yang gagal seperti itu, atau dari 1.000 akseptor satu yang gagal itu menurut kami sebuah kewajaran. Namun kegagalan itu bisa dilihat dari satu, penyimpanan alkonya, ya. Ini hasil dari audit loh ini. Penyimpanan alkonya. Alkon itu harus disimpan di dalam ruangan ber-AC atau yang bersuhu kurang lebih 12 sampai 20 derajat Celcius. Nggih. Nah, kalau penyimpanannya aja tidak kurang bagus, nah ini takutnya kurang efektif juga, ya. Kemudian faktor SDM, ya. Faktor SDM itu apakah petugasnya pada saat melakukan pemasangan atau MOW MOP, operasi wanita, operasi pria, itu apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada, ya, karena SOP ini penting sekali, ya. Kemudian faktor dari akseptornya itu sendiri. Nah, apakah akseptor itu juga patuh terhadap standar yang sudah diberikan? Karena MOP itu, ya, MOP itu setelah kita pasien itu dilakukan MOP, itu SOP-nya harus selama belum 20 kali ejakulasi, maka si bapak itu apabila melakukan hubungan harus dengan atau harus menggunakan kondom terlebih dahulu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami atau bingung? Halo? Halo? Bisa dipahami atau malah bingung? MOP, MOP. Jadi MOP itu kan bapak ya. Metode operasi pria. Nah, kalau ini MOP itu dia harus selama belum melakukan ejakulasi. Ejakulasi itu pengeluaran sperma sebanyak 20 kali. Maka si bapak itu setiap kali berhubungan intim dengan si ibu wajib menggunakan double kontrasepsi, yaitu kondom. Paham ya? Nah, sehingga kenapa pasiennya Bu Uma itu sampai terjadi kegagalan? Padahal sudah di MOW sudah. Nah, kalau MOW ini kan mungkin kita melihat dari SDM-nya. Kalau MOW kan dokter obsginya ya. Nah, itu pada saat bundeli, pada saat melakukan MOW, itu apakah lem bundeli atau nalinya itu eh, kenceng atau tidak. Karena kalau tidak kenceng ya nanti apabila dia melakukan si ibu ini melakukan hubungan badan, ada sperma masuk, bisa tembus orang sperma itu kan hanya benda kecil loh ini yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Begitu ada bolongan celah sedikit saja, sperma ini kepingin berlomba-lomba masuk lewat bolongan itu, seperti itu. Sehingga mungkin untuk kenapa sudah dilakukan MOW kok masih gagal. Ini kita lihat dari faktor SDM-nya. Kalau sonte, pel, IUD, kondom itu mungkin
dari sisi penyimpanannya, dari sisi SDM-nya, dari sisi pasiennya, ya. Sudah sontek kok gagal. Nah, ternyata sonteknya suka mundur-mundur, suka terlambat, ngatur sendiri dan sebagainya. Kemudian ya kalau MOP itu tadi mungkin ketidakpatuhan dari si bapak tersebut dalam menggunakan kondom sebelum melakukan ejakulasi 20 kali. Seperti itu. Begitu, Mbak. Ya, penyimpanan itu penting. Ya, sehingga Bu Uma juga di rumah meskipun praktik mandiri bidan juga kita simpan di ruang yang ber-AC. Karena kita menyimpan USG juga harus di ruang yang ber-AC. Tidak boleh menyimpan USG hanya di ruang tanpa ada pendinginnya, itu nggak boleh. Nanti kursornya apa kayak jenenge modemnya apa ini yang biasa dipakai untuk olet melihat perutnya itu juga akan rusak seperti itu. Ya, begitu ya Mbak tadi yang bertanya. Nggih, baik Ibu. Terima Oke, kasih. oke. Oh Mbak Farah ya. Nggih. Ada yang lain? Ada yang lain? Monggo silahkan bertanya. Permisi Ibu, mohon izin bertanya. Oke. Saya Fitrizal, izin bertanya Ibu terkait aplikasi pelaporan dan pendataan yaitu Mm-mm. SIGA. Untuk aplikasi itu ya Ibu, apakah semua jenis KB termasuk metode barier, jangka panjang, jangka pendek hingga eh, permanen itu perlu dilakukan pelaporan oleh tenaga Iya, kesehatan? Dan pertanyaan yang kedua mungkin apakah semua fasilitas kesehatan terutama di Indonesia dan fasilitas kesehatan swasta itu sudah melakukan pelaporannya nggak Ibu? Terima oke. kasih. Oke. Baik, Mbak. Tadi Bu Uma sudah menyampaikan vaskes swastanya berapa, pemerintahnya berapa. Artinya, semua vaskes baik pemerintah maupun swasta yang sudah mengajukan K0 di BKKBN atau di Dinas KB itu wajib melakukan pencatatan pelaporan. Ya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan metode kontrasepsi, apakah semua metode kontrasepsi itu semua petugas itu harus melakukan pendataan? Petugas itu cukup melaporkan hasil pelayanan. Ya. Siapa yang melakukan pendataan? Nah, yang melakukan pendataan adalah kader KB yang ada di wilayah. Namanya PPKBD dan sub PPKBD. Pernah dengar ya? Pernah dengar belum? Belum ya? Ya Belum, itu Bu. namanya kader KB lah. Kader KB dalam kurung PPKBD sub PPKBD. Itu yang mendata di wilayah. Kemudian dia KB-nya apa? Oh, kondom. Kondomnya mengambil di mana? Mengambil di tempat bukader karena kondom itu kondom dan pil itu memang bisa diberikan oleh kader apabila dia KB-nya sudah bukan kunjungan yang pertama. Jadi dia KB-nya berulang. Ya, KB kunjungan ulang itu boleh mengambil di tempatnya kader. Lah kader dapatnya dari mana? Ya dari puskesmas, dari klinik, dari mana? Di mana dia tinggal dan bekerja sama dengan dinas KB seperti itu. Sehingga hasil pendataan dari PPKBD dan sub PPKBD itu semuanya masuk di sistem informasi keluarga. Ya, siapa yang memasukkan? Ya kader PPKBD itu tadi. Ya, karena kader juga nanti mendapatkan honor dari BOKB seperti itu, dari bantuan operasional keluarga berencana, ya. Seperti itu. Nah, kader itu memang tentunya harus di SK-kan. SK-nya dari mana? SK-nya dari kepala dinas KB terkait.
Seperti itu. Bukan dari Dinas Kesehatan, tapi dari Dinas KB. Honornya berapa? Setiap bulan kalau tidak salah 100.000. Namun dalam hal ini Dinas KB dalam hal kepentingan untuk apa ini eh, penyerapan anggaran itu dihitunglah per lembar. Jadi per lembar 10.000. Kalau laporannya ada 130 lembar, berarti 130.000. Seperti itu, Mbak. Dan itu berbondong-bondong itu. Seperti itu. Kader itu selalu berbondong-bondong untuk memasukkan pelaporan, termasuk bidan yang di swasta seperti itu. Kalau pelaporannya rajin, nah setiap bulan ini setiap habis pelayanan melaporkan, setiap habis pelayanan melaporkan, itulah mungkin sebulan ada berapa lembar begitu. Nah, ini hitung aja per lembarnya. Kalau per lembarnya 10.000, sebulan ada 20 atau 30 lembar ya, otomatis kalau pelayanannya itu setiap hari ya bisa mendapatkan 300.000. Seperti itu. Begitu ya Mbak Fitri ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Nggih, Saya monggo. Meisi. Izin bertanya tadi sewaktu di penjelasan dijelaskan bahwa aplikasi Siga itu sering terjadi error atau Error. tidak stabil saat Mm-mm. kendala kendala dari pelaporan. Nah, Mm-mm. kira-kira apakah ada prosedur darurat atau alternatif pelaporan yang lain yang mungkin bisa membantu ketika aplikasi Siga tersebut error? Iya. Dan apakah aplikasi Siga tersebut kurang efektif mungkin Ibu digunakan di Indonesia? Nah, Terima kasih, Ibu. begini. Baik. Sebetulnya bukan kurang efektif. Di situ aplikasi Siga itu kan tidak hanya tentang KB, ya. Jadi aplikasi itu memuat banyak sekali. Di situ ada hasil pelayanan KB, ada eh, apa itu ada pencatatan pelaporan alokon, alat obat kontrasepsi, ada pencatatan SDM-nya, dokternya, bidannya, perawatnya, atau petugas entry-nya. Kemudian di SIGA itu juga memuat tentang pendataan keluarga. Ya, pendataan keluarga kan banyak sekali itu ya. Ada satu keluarga, satu keluarga aja ada bapak, ibu, anak-anaknya, seperti itu ya. Ada pendataan lansia, ada, oh isinya itu banyak sekali. Sehingga dari isi yang banyak itu kadang memang menyebabkan kendala error. Siga itu error. Apalagi sekarang ini, bulan Agustus ini sampai dengan 30 Agustus dari tanggal 17 Juli sampai 30 Agustus itu ada apa ya PK pendataan keluarga 25. Nah, ini kan otomatis petugas yang mendata keluarga ini kan input setiap hari nih. Nah, sehingga untuk aplikasi yang lainnya itu kadang error, apalagi untuk pelayanan KB-nya. Nah, tadi Bu Uma sudah menyampaikan, kalau untuk mengantisipasi hal ini itu apa keeroran itu bisa diatasi, teman-teman bisa memasukkan hasil pelayanan di R2KB ya. R2KB tadi kan Bu Uma sudah menyampaikan R2KB ya, yang bukunya panjang atau mungkin sudah dibikin sedemikian rupa oleh teman-teman Fasiankes dengan menggunakan computerized sehingga nanti begitu siganya on begitu tinggal copy paste seperti itu. Tidak harus ketik ulang. Begitu. Begitu ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Oke. Bu. Ya. Dan ini yang menggunakan seluruh Indonesia. Nah, untuk Kota Yogyakarta ini nanti ada backup SIGA regional.
ya untuk Kota Yogyakarta. Dan mungkin karena ini belum fix begitu, maka Bu Uma memang belum menyampaikan seperti itu. Ada lagi? Termasuk ini calon pengantin itu juga nanti aksesnya ke sistem informasi keluarga. Karena nanti LC-Mail calon pengantin itu wajib menggunakan LC-Mail ya, dan harus masuk ke LC-Mail, kemudian harus punya sertifikat LC-Mail ya. Nah, itu juga calon pengantin masuk di SIGA ini. Seperti itu. Ada lagi? Monggo. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, ada yang masih mau bertanya? Sudah cukup? Izin bertanya, Ibu. Monggo silahkan. Eh, Aku senang nek kalian bertanya, itu artinya Bu Uma ngomongnya ada yang mendengarkan. Begitu. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, sedih Bu Uma ngomong sendiri, ini sudah lewat Zoom, ngomong sendiri. Nah, silahkan Mbak. izin bertanya, Ibu. Sebenarnya perkenalkan, saya Radin Doro Rasyeka. Di sini, Mm-mm. tadi di PowerPoint itu Ibu menjelaskan tentang kendala pelaporan, yaitu ada juga petugas pelayanan tidak selalu berada di tempat. Itu bagaimana nggak Ibu penjelasannya? Iya, Lalu, apakah juga kendalanya itu bisa dari semisal dari petugasnya itu tidak paham dengan sistemnya, itu juga termasuk kendala atau bagaimana nggak Ibu? Atau ada pelatihannya tersendiri? kudu saya. Terima kasih banyak, Ibu. Oh, baik. Ya, baik. Untuk kendala pelaporan ya, petugasnya tidak ada di tempat. Iya, memang kadang bidangnya itu kan kadang atau mungkin petugas administrasinya mungkin baru pergi kemana, ikut pertemuan, kemudian, nah faktor apa sih? Faktor malas, begitu. Ada tapi dia tidak mau memasukkan. Mungkin hampir sama ya dengan mungkin adik-adik habis selesai praktek tidak segera membuat askep, itu kan kendala. Iya enggak? Mau nulis besok kurang paham itu juga bisa ya, kurang paham tapi tidak mau bertanya. Ini kendala permanen kalau seperti ini, kurang paham tidak mau bertanya. Nah, ini saya yang sedih kalau seperti itu, sehingga kita memang dari dinas itu juga ke kantor, ke vaskes Monef begitu, ada kendala apa begitu. Oh, iya Bu, belum sempat Bu, karena masih banyak kegiatan yang lain dan sebagainya. Itu biasa. Oke, begitu Mbak. Baik, terima Bisa, kasih, Bu. bisa dipahami ya? Paham, Ibu. Oke, baik. Oke. Monggo ada lagi? Ada lagi Mbak? Yang belum masih mengganjal? Boleh kok tanya. Besok ini adik-adik itu semester 7 ya? Semester 5 ya? Semester 5 dari program D3 atau STR ya? STR Ibu. Oke. Artinya besok adik-adik setelah STR kan masih ada harus melanjutkan ke profesi. Ya, bener nggak? Oh, semangat. Bu Uma dulu juga profesi bareng-bareng sama Bu Yuni, Bu Yuliasti, Bu Dani, Bu banyak sekali ya barengnya ya Bu Monik ya. Dulu waktu awal-awal profesi buka itu kita berbondong-bondong ya. Nanti takutnya keduluan kalian kan eh, Bu Uma malu. Nanti kuliahnya bareng adik-adik yang imut-imut ya. Padahal Bu Uma sudah amit-amit kan begitu. Ya, semangat gitu. Nah,
dulu waktu Bu Uma ambil profesi juga ini begitu selesai praktek kan stasenya 2 minggu sekali nih, pindah stas 2 minggu ke calon pengantin remaja, calon pengantin, kemudian 2 minggu lagi ke ibu hamil ya, ibu hamil dari ibu hamil nanti lari ke eh, apa itu ibu bersalin ya, ah pokoknya terus ini askepnya sudah harus selesai. Nah, sampailah ke stase KB. Biasanya KB-nya itu nanti di menjelang-menjelang kita mau selesai profesi. Jadi, nah ini yang askep-askep yang awal-awal ini harus terpenuhi dulu. Nanti kalau tidak terpenuhi, adik-adik tidak ikut ujian stase, karena setiap stase adik-adik harus ujian. Nah, kalau sudah, nah setiap praktik harus punya kasus yang kira-kira adik suka, menguasai, dan mudah seperti itu. Tidak usah cari yang rumit-rumit. Carilah yang mudah ya. Kecuali Bu Uma suka cari yang rumit. Oke, monggo ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Materi nanti saya kirim ke siapa? Ke Ibu Niken, Bu. Oh, langsung ke Bu Niken ya? Nggih. Baik, nanti saya kirim ke Bu Niken. Materi saya kirim ke beliau. Adik-adik nanti bisa langsung bisa nyuwun ke Bu Niken. Apa Bu Niken juga gabung di sini ya? Oke, tidak apa-apa, nanti saya kirim ke beliau. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kurang